نبدأ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Pertama sekali kita memuji Allah Subhanahu wa taala yang mana di malam ini kembali, yaitu pada pertemuan kita yang kedua di pembahasan yang baru ini, kembali Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik serta kemudahan, dan dengannya kita bisa berkumpul di sini untuk melanjutkan pembahasan kita bersama kitab Al-Muyassar fi Ilmi Nahwi, yaitu sebuah kitab yang berbicara tentang kaidah dasar dari bahasa Arab yang terfokus pada pembahasan cabang ilmu nahwu. Jadi bersama itu pula mari kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala kemudahan untuk memahami ilmu ini nantinya. Dan tentunya yang paling utama adalah semua ini bisa dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amal yang akan bisa menolong kita di hari nanti. Tidak ada lagi yang bisa membantu kecuali amal ibadah seseorang. Nah, sebagaimana yang sudah kita sebutkan pada pertemuan lalu, bahwa pertemuan lalu kita sudah memberikan muqaddimah, yaitu seputar pembahasan yang akan kita bahas, yaitu tentang nahwu dan sharaf. Jadi kembali saya ulangi bahwa pembahasan kita yang akan kita pelajari di sini, di tempat ini, dan pada pertemuan kita yang berikutnya nantinya adalah tentang pembahasan ilmu nahwu dan ilmu sharaf. Jadi dua ilmu ini akan membantu seorang muslim di dalam yaitu mengetahui bahasa Arab. Kemarin sudah saya jelaskan, sekarang cuma saya simpelkan saja, saya singkatkan saja. Jadi nahwu adalah tentang kaidah penyusunan kata, cara menyusun kata, dan juga yaitu kedudukan sebuah kata di dalam kalimat. Itu adalah poin pembahasan ilmu nahwu. Adapun ilmu sharaf terfokus pada pembahasan tentang bentuk-bentuk kosakata. Jadi kedua ini perlu untuk seseorang itu bisa membentuk kalimat bahasa Arab, mengetahui susunan bahasa Arab, yaitu dia mengetahui kata, kemudian dia mengetahui cara menyusun kata. Insyaallah ta'ala, ya, jadi dengan tahapan-tahapan yang akan kita lalui nantinya, semoga Bapak-Bapak sekalian bisa dapat memahami ilmu ini ya dengan baik, sehingga bisa menjadi jalan untuk bisa memahami Al-Quran was sunnah, yang mana ini adalah tujuan seorang muslim, yaitu apa? Hidup meniti jalan Al-Quran dan sunnah. Ya, dia tidak akan bisa meniti Al-Quran dan Sunnah, jalan di atas Al-Quran dan Sunnah, ketika dia tidak memahami Al-Quran dan Sunnah itu. Jadi kita langsung saja masuk kepada kitab
Ya, jadi kemarin sudah saya ingatkan bahwa perlu sedikit bahwa lakukan beberapa hal dulu, yaitu seperti menulis tanggal mulai kita masuk kepada kitab, ya, yaitu perlu ya. Bagi yang sudah pernah mungkin tanggal ngulangnya gitu. Tanggal murojaah ya. Tanggal murojaah. Tanggal murojaah. Ya. Jadi dicatat ya, itu perlu. Nanti bisa jadi patokan gitu. Berapa lama sih itu kita itu bisa nanti menguasai ilmu nahwu ini gitu. Jadi masuk kepada kitab. Jadi kitab kemarin sudah saya sebutkan ya, kitab ini nama kitab ini adalah Al-Muyassaru fi ilmi nahwi, tentang ilmu nahwu. Jadi fokusnya, intinya itu memang ada membahas tentang sorof juga tentunya ya. Tidak mungkin membahas kaidah kata tapi tidak membahas kosakata, nggak mungkin itu. Ya pasti akan disinggung kosakata. Hanya saja tidak menyeluruh, nah gitu ya. Akan menyeluruh di mana nanti, mendetailnya di mana di sorof ya. Jadi di sini ada muqaddimah penulis ya, Bapak. Jadi sebelumnya penulis yaitu rahimahullah Ustaz Aceng Zakaria. Ya, jadi menulis kitab ini, dan masya Allah kitab ini dipelajari oleh banyak asatis kita yang sekarang mereka sudah menyelami dunia dakwah, Bapak. Ya, banyak dari mereka mengatakan bermula belajar bahasa Arab dari kitab ini, Al-Muyassar ya. Jadi kita ini di dalam beragama ini sebenarnya begitu, Pak, yaitu mengikuti jalan orang-orang sebelum kita ya, baik dari cara beramal maupun cara belajar. Jadi kita lihat orang-orang yang berhasil, maka itulah cara kita nanti juga akan bisa berhasil di atas jalan ini gitu ya. Jadi agama ini begitu. Agama ini keotentikan agama Islam ini adalah sanad. Diajarkannya dari satu majelis ke majelis. Jadi agama Islam ini bisa sampai ke kita itu estafet ya Bapak ya, dari suatu majelis ke majelis yang lain, dari suatu generasi ke generasi yang lain, sampailah ke kita. Maka mari kita ambil peran dakwah ini, yaitu mengisi jalan ilmu ini, menghidupkan agama ini, yaitu dengan adanya kita di dua sisi ini. Imma kita menjadi orang yang belajar atau kita menjadi orang yang mengajar ya. Jadi agama Allah itu hidup ketika agama Allah terus dipelajari. Tapi kalau ketika agama Allah tidak dipelajari lagi, nanti diantaranya tanda bahwa agama Allah itu tidak akan dipelajari lagi ketika para ulama diwafatkan. Kalau para ulama diwafatkan berarti tidak akan ada lagi yang mengajarkan ilmu. Tidak ada yang mengajarkan ilmu berarti tidak akan ada majelis ilmu. Kalau sudah majelis ilmu tidak ada, berarti ilmu akan diangkat. Nah, situlah nanti akan terjadi kerusakan yang sebenarnya, ya, yaitu ya kiamat diantaranya, Bapak ya. Ya alhamdulillah kita hidup di zaman di mana manusia masih yaitu gigih semangat untuk mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi alhamdulillah ya, semoga kita ini dicatat sebagai orang-orang yang juga berdiri berjalan untuk menghidupkan agama Allah Subhanahu wa taala. Masuk pada kitab kita, Bapak. Ini muqaddimah ya. Muqaddimahnya tulisan gundul. Mungkin sebagian udah ada yang
mengharokati mungkin ya, tapi nggak apa-apa. Perlu kita baca. Kadang mukadimah ini yaitu pesan dari penulis menyampaikan tempat dari penulis menyampaikan pesannya gitu pada mukadimah. Jadi harokati semampunya saja Bapak ya. Jadi ini nanti arahnya Bapak, yaitu mempelajari ilmu ini, yaitu mempelajari nahwu dan shorab, yaitu apa? Kepada mutolaah kitab-kitab para ulama. Jadi bukan cuma bisa ngerti Al-Quran dan Sunnah. Jadi arah inti kita mempelajari nahwu shorab, jadi kita harus ngerti kita belajar ini untuk apa sih gitu. Dalam agama ini kita mempelajari ini, contohnya tahsin tujuannya untuk apa, tajwid tujuannya untuk apa gitu. Kita harus ngerti. Jadi arahnya saya sampaikan yaitu Bapak-bapak harus sampai nanti mencapai poin apa itu mutolaah kitab. Ya. Di mana? Ya tentunya di majelis-majelis bersama para guru, para ustadz ya. Jadi kenapa kita harus mutolaah kitab? Karena para ulama menyampaikan penjelasan tentang agama ini melalui tulisan-tulisan mereka yang mereka tulis di dalam kitab-kitab. Ya. Jadi para ulama alhamdulillah mereka meninggalkan, walaupun sebagian mereka sudah banyak dari mereka yang sudah wafat meninggal dunia, tapi mereka meninggalkan ilmu berupa tulisan. Tinggal kita mengambil ilmu itu. Tentunya kita harus punya modal. Ya gitu. Ya. Nah, ya Bapak, Muqaddimah ini ma'ruf ya bahasa ini. Jadi pertama saya ingatkan dalam bahasa Arab, bahwa belajar bahasa Arab, bahasa yang sudah hari-hari terdengar, yang dia merupakan bahasa Arab gitu. Jadi jangan nanti ketika bertemu seolah-olah baru berjumpa, padahal sehari-hari sudah selalu mengucapkan. Contoh ini muqaddimah kan sering terdengar gitu ya. Jadi jangan seolah-olah baru jumpa gitu. Khusus bahasa-bahasa Arab yang hari-hari kita gunakan ya. Jadi maksudnya apa? Oh ini rupanya kalau pas belajar bahasa Arab rupanya muqaddimah itu begini tulisannya gitu. Selama ini kan baru mendengar gitu. Jadi yang ditangkap berikutnya apa? Menangkap bentuk tulisan ya. Jadi sebenarnya kita belajar bahasa Arab ini adalah menghafal bentuk-bentuk kata ya. Menghafal kosakata. Jadi orang yang paling menguasai kosakata suatu bahasa tentunya dia akan paling mahir terhadap bahasa itu. Ya. Alhamdulillah alladzi anzalal kitaba. Jadi saya baca pelan-pelan ya. Nanti kalau ketinggalan ya bisa disimak videonya gitu. Ya karena ini bukan inti kita ya. Lagian Bapak belum diwajibkan untuk memahami ini. Jadi ini hanya sekedar untuk maklumat dulu. Alhamdulillahi, segala puji bagi Allah alladzi anzalal kitaba, yang telah menurunkan kitab, sebuah kitab Qur'anan Arabiyan, yaitu dalam bahasa Arab yaitu Al-Qur'an dalam bahasa Arab. Jadi yang telah menurunkan kitab itu yaitu Al-Quran dalam bahasa Arab. Kenapa Allah menurunkan Al-Quran ini dalam bahasa Arab? La'allakum tattaqun, agar kalian senantiasa bertakwa. Ini tujuannya Pak. Apa hubungannya? Yaitu sudah ketentuan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Apa hubungannya bahasa Arab bisa membuat seseorang itu bertakwa? Ya karena Allah menurunkannya yaitu sebagai sesuatu yang untuk kita taati. Di sanalah ujian ketakwaan. Walladzi yassaral Qur'ana, dan zat yang telah memudahkan Al-Qur'an ini lidzikri, untuk diambil pelajaran, untuk dipelajari ya, untuk ditadabburi, la'allakum tafhamuna, agar kalian senantiasa memahami. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin, dan semoga salawat serta salam
Pertama, Bapak ya, jadi ada salawat dari Allah, ada salawat dari malaikat, dan ada salawat dari anak Adam. Innallaha yusalluna 'alan nabi, innallaha wal malaika yusalluna 'alan nabi. Ya. Jadi sungguhnya Allah dan para malaikat itu senantiasa bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi beda salawat Allah dengan salawat Nabi dan juga salawat kita. Kalau salawat Allah, kalau Allah bersalawat untuk Rasulullah SAW, itu maknanya apa? Memuji. Allah memuji. Tidak mungkin Allah berdoa. Allah berdoa kepada siapa, Pak? Allah yang paling tinggi, ya. Jadi kalau Allah bersalawat untuk Nabi, itu maknanya Allah memuji. Sedangkan kalau malaikat bersalawat untuk Nabi, itu berdoa. Begitu juga kita, ketika kita bersalawat untuk Nabi, maka itu maknanya apa? Mendoakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi semoga salawat serta salam untuk Nabi kita siapa? Muhammadin, yaitu Nabi Muhammad An-Nabiyil Arabi, yaitu seorang nabi dari negeri Arab. Seorang nabi dari negeri Arab, ya. Al-mab'uthi, yang diutus, bi kitabin mubinin, dengan sebuah kitab yang nyata, yaitu siapa? Yaitu apa? Al-Qur'an. Wa ba'du, dan setelahnya, fa inna hajatal muslimi, maka sesungguhnya kebutuhan seorang muslim ila ma'rifati qawaidil lughatil arabiyyati, untuk mengetahui kaidah-kaidah bahasa Arab, daruriyatun jiddah, yaitu sangat darurat sekali. Jadi penulis sampai menyebutkan begitu, Pak, ya? Kebutuhan seorang muslim terhadap bahasa Arab ini apa? Darurat. Kenapa? In biha, karena dengannya, sababun ila fahmil Qur'ani was sunnati, sebab untuk paham terhadap Al-Quran dan sunnah, sebab untuk memahami Al-Quran dan sunnah, ya, sebagaimana yang saya sebutkan tadi. Wa qad amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan telah memerintahkan kepada kita, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an natamassaka bihima, untuk kita senantiasa berpegang teguh kepada keduanya, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Wa na'mala bima fihima, dan kita senantiasa beramal dengan apa yang ada di dalamnya, yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Wa la yumkinu, dan tidak akan mungkin, tidak akan bisa, an nafhamahuma, untuk kita memahami keduanya, fahman taman, dengan pemahaman yang sempurna, illa, kecuali, ba'da ma'rifati qawaidil lughatil arabiyyati, sesudah mengetahui kaidah-kaidah bahasa Arab. Wa mazala aksarul muslimina, dan senantiasa ada kebanyakan dari kaum muslimin, yang takiduna. Nah ini, Pak, ya, ini mudah-mudahan tidak ada pada Bapak berkeyakinan anna qawaidal lughatil arabiyyati, bahwa kaidah bahasa Arab ini
ala janibin kabirin minas su'ubati, memiliki sisi yang besar dari kesulitan. Jadi sebagian kaum muslimin itu merasakan bahasa Arab ini sulit, Pak. Seorang muslim seharusnya tidak boleh memiliki argumen seperti ini, atau dia memiliki keyakinan seperti ini, nggak boleh. Karena Al-Quran adalah pedoman, hudal linnas, hudal lil muslim, petunjuk bagi seorang muslim. Bagaimana kalau dia merasa sulit? Tidak akan bisa Al-Quran itu nanti menjadi petunjuk. Ya. Jadi ala janibin kabirin minas su'ubati wat ta'kidi, sama ya, kesulitan dan kepayahan, ya, sama. Bihaitsu, di mana yata'adzaru, sulit, di mana akan sulit, ala ayyi syakhsin, untuk seseorang, ayyafhamahuma, untuk ayyafhamaha, untuk memahaminya, malam yatakhassas fi dirasatiha, selama dia tidak mengkhususkan di dalam mempelajarinya. Jadi ini harus kita hilangkan, ya Bapak. Jadi Allahu inna dhanni abdi bi, Allah itu sesuai prasangka hambanya kepadanya. Ya. Inna dina yusrun, sesungguhnya agama ini mudah. Dan Allah juga sudah ingatkan dalam surat An-Nasr, fa inna ma'al usri yusra. Ya. Jadi tentunya diuji. Tidak mungkin mudah saja mempelajari agama ini. Allah juga ingin lihat siapa yang kokoh, siapa yang benar, siapa yang serius niatnya, gitu. Ya. Kalau semua orang dimudahkan untuk memahami agama ini, maka agama ini akan dipermainkan, benar, Pak. Begini saja masih dipermainkan. Karena biasanya sesuatu yang mudah untuk diraih itu maka juga mudah untuk dilepas. Ya, gitu. Fahadha kitabu al-muyassari fi ilmin nahwi, maka inilah kitab al-muyassar fi ilmin nahwi. Waqad wada'tuhu, dan aku telah meletakkan padanya, bi ibaratin sahlatin, dengan ungkapan yang mudah. Jadi penulis kitab ini, Bapak, dengan bahasa yang mudah. Dan memang kalau Bapak sudah mempelajari kitab ini, insyaallah, ya, akan merasakan kemudahan bahasa, kemudahan kaidah. Ya, yang mana kita melihat juga di sebagian kitab itu memang agak sulit untuk kita bisa memahami. Wa amsilatin katsiratin, dan contoh-contoh yang banyak. Liyashula fahmuhu, agar mudah memahaminya. Walasiyama, dan terlebih lagi lil mubtadiina fi dirasatin nahwi, bagi para pemula di dalam mempelajari ilmu nahwu, bagi orang-orang pemula. Wallaha as'alu, dan hanya kepada Allah aku minta, an yaj'alaha khalisatan, yaitu agar Allah menjadikannya, yaitu khalisatan, murni, liwajhihi, untuk mencari wajahnya,
Al-Karimi yang maha mulia. Wa an yanfa'ana, dan agar Allah memberi manfaat kepada kita bihi, bersamanya, yaumaddin, pada hari kiamat. Wa huwa arhamur rahimin, dan dia adalah zat yang paling sangat menyayangi kepada orang, paling sangat menyayangi, paling maha penyayang kepada orang-orang yang menyayangi. Ghurratu Sa'ban, itu awal bulan Sa'ban 1436 Hijriah. Kitab ini dibuat 1436. Sekarang 1444. Berapa itu, Pak? 8 tahun. Ya enggak? 1436. 1444 ya sekarang ya. Ini 14. Oh, itu cetakan baru ya. Itu edisi revisi. Ya. Dan ini kitab yang versi terbaru juga, ada yang versi lamanya yang tulisannya apa? Warnanya kuning dia. Ya. Jadi muallif Ustaz Aceng Zakaria. Nah, kita langsung masuk ke kitab, Bapak. Halaman halaman 1. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi diperhatikan ya. Jadi metode akan saya jelaskan dulu, nanti akan saya sarah lagi di papan tulisnya. Pertama akan saya bacakan yang di kitab, baru nanti akan saya sarahkan lagi di papan tulis. Sudah masuk semua ke halaman 1. Qala al-muallif rahimahullah, al-harfu. Al-harfu huwa, huruf adalah. Jadi saya ingatkan kembali, ini bahasa Arab. Bagi yang ingin menulis arti bisa tulis di atasnya, tapi usahakan warna berbeda ya. Kalau memang belum ada ya gunakan dulu seadanya gitu ya. Untuk berikutnya nanti, karena ini perlu sebagai bagian adab dari penulis ya, menghormati kitab penulis, yaitu membedakan warna. Dan satu lagi tujuannya untuk agar terlihat mana tulisan kita dan yang bukan tulisan kita ya. Dan kalau Bapak khawatir ketinggalan, catat kasar dulu di kitab ya, di buku tulis, baru nanti dipindahkan. Dan kemarin saya ingatkan juga, kalau ada fawaid usahakan tempatkan di pembahasan yang sedang dibahas agar terbaca saat merojaah. Jangan di kitab lain ya Pak. Apalagi khusus yang belum pernah belajar. Usahakan jangan belajar dengan banyak kitab, banyak rujukan. Fokus saja pada satu kitab. Ya, makanya kalau ada fawaid tempelkan di pembahasan yang sedang dibahas. Al-harfu huwa, huruf adalah. Jadi al-harfu maknanya huruf dalam bahasa kita. Ma yatarakkabu minhul kalimatu, apa yang tersusun. Huruf adalah apa yang tersusun minhu, darinya, al-kalimatu, kalimat. Kalau dalam bahasa kita itu huruf menyusun kata. Kalau ini huruf menyusun kalimat. Ya. Misalnya contoh ba
ya, ta, na, ha. Itu semua harfun hijaiyun, huruf hijaiyah. Yang 28 itulah yang dimaksud dengan al-harf di sini. Huruf hijaiyah. Al-harf di sini yang dimaksud akan menyusun kalimat tadi yaitu huruf hijaiyah. Ya. Berikutnya al-kalimatu. Tadi ada disebutkan kalimat, sekarang dijelaskan apa itu kalimat. Al-kalimatu hiya, kalimat adalah lafzun lahu ma'nan, lafaz yang memiliki makna, lafaz yang bermakna. Kalimat adalah lafaz yang memiliki makna. Lafzun lahu ma'nan. Jadi sekali lagi saya baca dulu sini, nanti akan saya sarah kembali ya. Misalnya contoh madrasatun, sekolah. Mungkin gak apa-apa kalau yang belum bawa tinta berbeda tulis pakai pensil dulu, gak apa-apa, nanti kan bisa dihapus ya. Nah, gitu. Biar nanti gak kesulitan, nanti mana kalau dicatat di kitab lain yang diartikan ini tadi yang mana gitu. Ya, nah, itu. Kalau sudah tahu gak masalah gitu ya. Jadi madrasatun artinya sekolah. Nah, jadi mulai Bapak melihat kosakata, perhatikan kosakata bahasa Arab dan mulai sedikit diingat-ingat ya. Daftarun, buku tulis. Daftar ya, sering kita mendengar kalau di masuk ke kafe-kafe daftar menu. Jadi daftar itu dalam bahasa Arab adalah buku tulis. Jadi memang benar menulis menu gitu ya. Berikutnya mirsamun, alat lukis. Alat menulis bisa juga, alat lukis ya. Alat lukis, alat menggambar. Berikutnya di bawah contoh berikutnya yaktubu. Nah, kalau ini kata kerja menulis. Yaktubu, menulis. Yaqra'u, membaca. Yajlisu, duduk. Artinya bukan begitu saja kalau arti lengkapnya ya Pak. Ini untuk awal dulu ya. Berikutnya ala, di atas. Bi, dengan. An, dari. Min, dari. Fi, di dalam. Jadi tadi huruf yaitu huruf hijaiyah, al-harf yaitu huruf yang akan menyusun kalimat. Maka kalimat di sini adalah yang dalam bahasa kita adalah kata. Jadi contoh madrasatun, daftarun, mirsamun, ini adalah kata secara personal. Ya, bukan susunan kata. Madrasatun, sekolah itu kan sebuah kata. Ya. Daftarun, buku tulis, itu sebuah kata. Jadi al-kalimah dalam bahasa Arab yaitu kata di dalam bahasa kita. Jadi Bapak masuk bahasa Arab merubah istilah. Maksudnya sama, cuma istilah berbeda.
Berikutnya al-jumlatul mufidatu. Jumlah mufidah. Jumlah, kalau sudah disebut jumlah berarti itu bukan satu. Yang namanya jumlah itu gabungan, penjumlahan, kan begitu ya. Tentunya tidak sendiri. Itu terdiri dari beberapa unsur ya yang sudah digabungkan. Makanya terjadi apa? Jumlah, yaitu penggabungan. Al-jumlatul mufidatu hiya, jumlah mufidah adalah ini adzan gak kedengaran ya Pak? Kedengaran ya? Memang belum ya? Memang belum ya azannya? Pas ya, pas disebut. Nah, kita jeda dulu, nanti kita lanjutkan kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kita lanjutkan Bapak. Sekarang kita kembali masuk kembali kita kepada al-jumlatul mufidatu. Jumlah mufidah. Kita lihat dulu definisi. Al-jumlatul mufidatu hiya, jumlah mufidah adalah at-tarkib, susunan, at-tarkibu, susunan, alladhi yufidu, yang memberi faidah, alladhi yufidu, yang memberi faidah, faidatan tammatan, kepada faidah yang sempurna, memberikan faidah kepada faidah yang sempurna. Jadi pertama perhatikan tadi ada beberapa poin yang harus digarisbawahi untuk memahami jumlah mufidah. At-tarkib, yaitu pertama, yaitu dia susunan. Susunan apa? Susunan kata. Susunan kata. Tapi bukan sembarang susunan kata. Ada syarat untuk bisa susunan kata itu dikatakan jumlah mufidah. Ini berbeda ya. Jadi kalimat, ada kalimat sempurna, ada kalimat majmu'. Ini sama dalam bahasa kita. Kalimat sempurna dalam bahasa kita itu yang difahami, maknanya dipahami. Kalimat majmu' itu susunan kata tapi belum bisa difahami maknanya. Sama dalam bahasa kita. Dalam bahasa kita itu juga dalam bahasa Arab. Cuma perbedaan istilah saja. Jadi jumlah di sini, jumlah mufidah di sini maksudnya jumlah sempurna. Susunan kata yang nanti memberi faidah kepada faidah sempurna. Jadi susunan kata pertama, dua kata di dalam bahasa Arab itu sudah dikatakan susunan. Sudah bisa bermakna jumlah mufidah. Ya. Tapi apakah setiap dua kata nanti bermakna jumlah mufidah? Tidak juga. Jadi bukan patokan untuk mengatakan nanti susunan kata itu dikatakan jumlah mufidah adalah dari jumlah kata. Tapi bukan patokannya. Jadi patokannya bukan jumlah kata, tapi apa? Makna sempurna. Ya. Jadi yufidu faidatan tammatan, memberikan faidah yang sempurna. Maksudnya apa? Makna sempurna. Apa yang dimaksudkan sempurna? Sempurna kalau dalam bab pembicaraan, dalam bab kalimat adalah maknanya difahami. Itu yang dimaksudkan apa? Makna sempurna di dalam kalimat, susunan kalimat atau kalimat yang diucapkan. Yaitu ketika seseorang menyampaikan susunan kalimat dan lawan bicaranya memahami, maka susunan kata yang dia sampaikan adalah jumlah mufidah.
Jadi bukan patokan untuk dikatakan sebuah susunan itu jumlah mufidah adalah yaitu banyaknya kata, banyak atau sedikitnya kata, tidak. Tapi yaitu makna yang sempurna. Jadi pengertiannya cuma sampai tamah di situ, Pak ya. Pengertian jumlah mufidah sampai tamah saja. Jadi jumlah mufidah adalah susunan yang memiliki makna sempurna. Itu untuk mempermudah saja ya, memahami jumlah mufidah. Waktu sama aidon, dan diistilahkan juga dan disebut juga jumlah mufidah ini kalaman, digarisbawahi. Ini nama lain dari apa? Jumlah mufidah. Nama lain dari jumlah mufidah. Istilah lain gitu. Ya, sinonim. Sinonim dari jumlah mufidah apa? Kalaman. Kalam ya. Jadi intinya jumlah mufidah atau kalam adalah susunan kata yang memiliki makna sempurna. Nanti akan saya contohkan ya apa yang dimaksudkan sempurna atau tidak itu nanti kita lihat pada contoh. Mislu, contoh, huwa yajlisu 'alal kursi. Dia sedang duduk di atas kursi. Dia duduk di atas kursi. Dari mana susunan ini kita bisa memahami, tidak menimbulkan pertanyaan. Artinya sempurna, maknanya difahami bahwa ada seseorang duduk di atas kursi. Adapun ketika timbul pertanyaan kursi yang mana, ini bukan karena dia nggak paham, justru karena dia memahami kalimat ini. Ya, pertanyaan tersebut bukan karena tidak paham. Biasanya kalau susunan kata itu tidak difahami, orang itu justru bingung gitu. Ya, justru dia akan bingung mendengarnya. Jadi biasanya kalau seseorang itu tidak memahami ucapan seseorang misalnya, pasti akan dia menyuruh mengulangi untuk membicarakannya, ya. Nah, itu tanda biasanya bahwa kalimat tersebut yaitu belum difahami. Kalau belum difahami berarti bukan jumlah mufidah. Ana aktubu fid daftari. Aku menulis pada buku tulis. Aku menulis pada buku tulis. Ini difahami bahwa apa? Dia sedang mengungkapkan bahwa dia sedang menulis pada buku tulis. Tatkala nanti lawan bicaranya mendengar dan memahami, ya, maka jumlah tersebut adalah jumlah mufidah. Ya, sekali lagi nanti kalau bertanya lawan bicaranya buku tulis yang mana yang kamu tulis, justru itu karena dia memahami kalimat yang sebelumnya kan, berarti terjadi dialog. Ya. Jadi pertanyaan itu bukan pertanyaan karena tidak paham. Ya, nanti ya penilaian pahamnya bukan situ. Ya, kalau Bapak belum bisa mengerti maksud dari tamah di sini, nggak masalah ya, karena kita pun belum akan membahas ini. Pembahasan ini masih belum kita masuki. Karena apa? Sebelum masuk ke sini kita harus membahas kata. Karena ini sudah ini sudah pembahasan susunan kata. Susunan kata itu bisa dibahas kalau seseorang sudah menguasai kosakata. Jadi ini contoh saja dulu, menjelaskan bahwa ada huruf akan menyusun kalimat di dalam bahasa Arab. Lalu kalimat jika disusun akan menjadi jumlah mufidah. Dalam bahasa kita huruf disusun menjadi kata disusun menjadi kalimat. Hanya perbedaan istilah saja. Ya. Aliun maridun, contoh. Ali sakit. Jelas gitu. Tatkala ada seseorang bilang Ali sakit, jelas. Ketika yang mendengar bertanya sakit apa, itu karena dia paham dengan kata sebelumnya. Ya, bukan karena dia nggak paham, justru karena dia paham. Itu pertanyaan karena dia memahami bahwa tadi orang tersebut menyebutkan Ali sakit.
Kemudian Ahmadu ustadzun, Ahmad seorang ustadz. Huwa ghaniyun, dia orang kaya. Ini yang kita katakan tadi, bahwa dua saja ketika maknanya sempurna, dua kata ketika maknanya sempurna, maka dia jumlah mufidah. Ya. Jadi sekarang kita rangkum ya. Ini poin pembahasan kita. Yang pertama al-harf. Ini dalam bahasa kita huruf. Jadi al-harf di sini dimaksud al-harf ada huruf hijaiyah. Al-harfu adalah huruf hijaiyah batasa sampai ya. Kemudian tatkala huruf-huruf ini disusun maka akan menjadi al-kalimat. Akan menjadi al-kalimat. Ini dalam bahasa kita kata. Ini contoh tadi baitun. Baitun masjidun ya. Rumah masjid. Kemudian kalimat ketika disusun, ketika digabung-gabungkan akan menjadi al-jumlah mufidah. Al-jumlatun mufidah atau yang disebutkan tadi apa? Kalam ya, kalam. Ini dalam bahasa kita tadi kalimat. Jadi sama maksudnya ya. Setiap bahasa ada huruf akan menyusun kata, akan menyusun kalimat. Ya, hanya saja perbedaan istilah. Ini contoh tadi dua kata saja ketika maknanya sempurna maka dia sudah disebut jumlah mufidah. Aliyun atau Aliyun ghaniyun. Ali orang kaya. Ya, ini dipahami. Ya, Ali orang kaya. Maka susunan Ali ghaniyun adalah jumlah mufidah. Karena apa? Maknanya sempurna. Kenapa sempurna? Dipahami. Contoh ya. Misal ada sebuah kata ini susunan kata, susunan. Kenapa? Karena lebih dari satu kata. Jika lebih dari satu kata berarti susunan kata. Sekarang masalahnya apakah dia jumlah mufidah atau tidak? Patokannya bukan jumlah kata, tapi apa? Makna. Jadi kita melihat kepada artinya barang siapa mempelajari sebuah ilmu sempurna tidak artinya? Dipahami tidak? Terasa kurang tidak? Barang siapa mempelajari sebuah ilmu. Dan kalau ada orang berbicara seperti itu, apa rasanya? Kurang tidak itu? Kurang. Ya. Masih butuh kalimat berikutnya. Padahal dia lebih dari
satu, ya, bahkan lebih dari dua. Ya, tapi apa? Maknanya tidak sempurna. Man ta'allama ilma, ya. Kalau contoh aja ya. Sekarang yang pertama, man ta'allama ilma falahu khairun katsirun. Barang siapa yang mempelajari sebuah ilmu, maka baginya kebaikan yang sangat banyak. Sudah dipahami enggak? Sudah dipahami. Ya. Jadi untuk bisa dipahami harus sebanyak ini dia. Ya. Ini tadi cukup dua saja sudah dipahami. Jadi patokannya apa? Sekali lagi, untuk mengatakan sebuah susunan kata jumlah mufidah adalah makna bukan jumlah kata. Paling sedikit ingat, susunan kata paling sedikit dua, paling minimal dua, ya. Dan paling banyak ya lebih, tidak berbatas gitu ya. Jadi patokannya bukan jumlah tapi makna sempurna. Itulah yang dimaksud apa tadi? Apa kurang sempurna. Ya terasa gitu. Akan menimbulkan, kita akan bertanya, dan kalau orang bilang begitu, man ta'allama ilma, barang siapa atau siapa saja yang mempelajari sebuah ilmu, bahkan kita bengong gitu, masih menunggu gitu kan, ya. Kalau dia nggak nunggu, pasti kita akan meminta dia mengulangi. Kamu ngomong apa kan gitu ya? Maksudnya apa? Saya belum paham kan? Itu maksudnya apa tadi? Tidak sempurna. Ya. Jadi ada juga dua susunan, ya. Jadi ini tadi dua kalam, ada juga dua susunan. Dan dia bukan kalam. Minal, contoh misalnya masjid. Minal masjidi, dari masjid. Susunan lebih dari satu kata. Tapi apakah kalam? Dari masjid. Tiba-tiba datang gitu, Pak Pandi. Nah, Pak Pandi datang tiba-tiba, enggak ada nanya gitu, ya. Langsung ngomong dari masjid. Apa yang terjadi dengan orang-orang sekitar? Apa yang terjadi? Baru datang gitu, enggak ditanya juga, dari masjid gitu. Ya. Tentu apa? Akan menimbulkan pertanyaan pastinya gitu, ya. Maksudnya apa kan begitu ya? Nah, itu. Jadi sudah bermakna tapi belum kalah, belum sempurna. Ya, butuh kalimat lain untuk lebih sempurna, ya. Jadi itulah yang dimaksudkan dengan tadi apa? Jumlah mufidah, yaitu susunan yang memiliki makna sempurna. Sekali lagi Bapak, dari tiga komponen ini berarti fokus kita adalah di mana? Sini. Ya. Tentang kata yang akan kita pelajari adalah al-kalim. Kita belum bisa masuk ke sini. Karena saudara untuk masuk ke sini sudah tahu kalimat. Apa yang mau disusun? Bagaimana seseorang bisa berbicara bahasa Arab, apalagi kalau nggak tahu kosakata. Jadi harus belajar dulu kosakata, mana kata kerja, mana kata benda, mana kata sifat, mana kata imbuhan, mana kata sandaran, gitu ya, mana kata pengikut, ya. Jadi harus belajar dulu, harus menguasai kosakata dulu. Nah, jadi kalau nanti Bapak sudah menguasai kosakata, baru bisa masuk ke menyusun jumlah mufidah, ya. Dan tentunya kesempurnaan seseorang
eh, menyusun kata itu bersama penguasaan katanya yang baik juga. Dan tadi sebagaimana sudah kita sampaikan, pembahasan tentang mempelajari kosakata itu dibahas di ilmu shorof. Ya, nanti kita akan bahas ilmu shorof ya. Muqaddimah dulu, kita masuk ke nahwu sebentar, nanti mungkin di halaman kita nggak bahas langsung kaidah, nanti sebelum masuk kaidah kita beralih dulu ke shorof ya. Insyaallah taala. Jadi sorofnya nggak ada di kitab ini ya Pak ya, dengan kitab lain. Jadi kitab ini fokusnya di ilmu nahwu. Ada pembahasan tentang pengantar dulu, sorof sedikit, tapi belum mencakup semua bentuk kata ya, baru dasar-dasar saja. Jadi lengkapnya memang nanti yaitu di kaidah-kaidah sorof. Jadi sudah tertangkap di sini dulu poin yang kita bahas ini ya. Apa tadi al-harf, apa tadi al-kalimah, apa jumlah mufidah. Ya, jadi secara singkat dalam istilah kita al-harf adalah huruf ABC dalam huruf kita ya, dalam bahasa kita ABC ABCD. Ketika disusun akan menjadi kata. Ya. Ketika kata-kata itu disusun akan menjadi kalimat. Istilahnya dalam bahasa Arab al-harf, al-kalimah, al-jumlah mufidah atau al-kalam ya, atau kalam. Hal hunaka soal, ada pertanyaan untuk ini dulu? Jadi nggak usah terlalu dipermasalahkan yang ini, kita belum membahas ini ya. Poin kita itu nanti di sini ya. Yang akan kita bahas setelah ini yaitu kita terfokus pada al-kalimah, kata. Jadi pertama juga saya ingatkan, mulai Bapak mengumpulkan kosakata. Paling tidak semua kosakata yang ada di Muyassar ini dikuasai. Ya. Jadi dihafalkan sedikit demi sedikit, dibuat buku saku kecil untuk mengumpulkan kosakata, memang begitu, Pak. Ya. Jadi di antara ini juga ya, kiat gitu untuk menghafal kosakata, terutama benda gitu ya. Mulai dari benda yang ada di sekitaran rumah, kalau ingin menghafal benda yang hari-hari kita lihat, mobil, pesawat, rumah, hotel, tangga, bendera, kipas angin, jam. Mulai dari rumah dulu, mulai dari dalam rumah, nanti baru beranjak ke keluar gitu ya. Jadi kalau untuk yang dalam rumah itu bisa nanti Bapak tempelin gitu, tulis bahasa Arabnya apa di tempel, kipas apa misalnya mirwahatun, jam saatun ya, meja maktabun ya, apalagi kursiun, papan tulis saburotun ya, buku tulis kitab ya. Nanti semua benda-benda ya Bapak, banyak pena, kolamun ya, nanti gelas, kaksun, tapi jangan semua gelas nanti ditempelin ya, nggak ada yang dipakai. Ambil satu buat pajak. Ambil satu buat pajak, nanti bingung istri, nanti kamu belajar bahasa Arab habis semua barang-barang mas katanya kan gitu ya. Jadi ambil satu piring, satu apa gitu ya. Jadi gitu, itu cara saya dulu ya Pak ya. Ya terserah Bapak mau ada cara lain, tapi ya biasanya begitu, kita terbiasa sambil duduk gitu kan, ngeliatin gitu, dinding apa bahasa Arabnya ditempel, jidar gitu ya, lantai apa bilat ya, langit atap apa sakfun gitu. Jadi intinya sekali lagi saya katakan, orang menguasai sebuah bahasa karena dia menguasai kosakata bahasa tersebut ya. Jadi dicicil sedikit, berjalan bersama waktu belajar ya Bapak. Dan juga saya berikan kiat ya,
sebagaimana kita hidup di atas agama kita Islam, kita menjalani Islam dan terus akan bersama Al-Quran, maka jangan berhenti dengan bahasa Arab. Sebagaimana kita tidak berhenti sholat, jalan saja Pak, jalan, ya. Bagaimanapun jangan berpisah, ya. Melihat tulisan Arab, mendengar kosakata Arab, ya, menulis, gitu, sampai kita terbiasa. Jadi semuanya adalah tentang pembiasaan saja, gitu. Ya, dan gunakan wadah-wadah momen-momen kesempatan yang kita itu bisa mengaplikasikan bahasa. Jangan disia-siakan. Contoh nih gini, kita punya kelas ini sekarang, ya, bisa diterapin nanti sedikit-sedikit kalau sudah mulai masuk sedikit mengenal kosakata, ya diterapin gitu, ya. Nah, bisa tulis itu, ya, apa maksudnya? Ruangan khusus bahasa Arab. Yang nggak pakai bahasa Arab denda, gitu. Motivasi itu. Kalau di pondok begitu, anak-anak itu nekat aja jadinya. Kalau nggak denda, gitu. Ya, salah keceplosan satu bahasa Indonesia 2.000, kan lumayan itu. Keceplosan 5 bahasa Indonesia 10.000, ya. Tapi kan kalau bagi bapak 10.000 apa sih? Gitu. Nah, jangan begitu, maksudnya dalam rangka tarbiyah, belajar, praktek, tadbik, gitu, ya. Gitu. Coba diazamkan. Ya sedikit-sedikit dicoba nanti. Karena di mana kita akan mempraktekkan lagi kalau bukan di sini? Di rumah udah bahasa suku masing-masing. Bapak mau ngomong sama siapa bahasa Arab di rumah, ya. Makanya di antara jalan lain yaitu, ya, terkhusus kita ini yang fokusnya sebenarnya untuk memahami. Kita kan tujuan kita itu bukan bisa bicara, gitu kan. Itu bukan tujuan utama. Tujuan kita paham terhadap bahasa Arab. Tapi kalau bisa dengan bicaranya juga bisa, ya itu lebih baik, gitu, ya. Hanya saja untuk berbicara itu kan butuh praktek, butuh lahan, gitu. Kita ini hidup di Indonesia, susah kita untuk mempraktekkan bahasa Arab kecuali di dars, di pelajaran-pelajaran, di majelis-majelis, kan begitu kan? Dan itu pun nggak 24 jam, sementara untuk bisa lancar itu kan senantiasa, gitu. Makanya anak-anak pondok itu cepat karena mereka hari-hari, Pak, bangun tidur, mau tidur wajib bahasa Arab. Bapak-bapak cuma 2 jam di kelas, itu pun nggak sampai kadang 2 jam, kan gitu kan, ya. Ya, jadi fokus saja bagaimana bisa memahami paling tidak, yaitu dengan nahwu shorof ini. Paling tidak melihat tulisan Arab, ngerti, gitu, ya. Memang untuk bisa ngomong itu butuh apalagi wadah lagi, saya katakan, untuk praktek, ya. Bukan berarti orang sudah belajar nahwu shorof nanti langsung bisa ngomong, enggak, ya Pak, ya. Kalau untuk ngomong tanpa belajar nahwu shorof bisa langsung ke Arab, tinggal di Arab setahun bisa ngomong itu, Pak. Ya, tapi cuma ngomong yang bahasa-bahasa simple tentunya ya dia nggak akan ngerti kaidah, karena nahwu ini kaidah, ya. Itu bedanya. Bisa kalau cuma untuk bahasa sehari-hari tinggal nanti bawa bukunya, kan gitu, ya. Tapi letterlek kalau untuk ganti-ganti nanti nggak bisa, gitu, ya. Jadi dia hanya terpaku pada yang dihafal saja, gitu. Dia ingin mengganti-ganti nggak bisa. Nah, itu kekurangannya di situ, gitu. Kalau hanya sekedar, ya banyak ya orang-orang yang jadi TKW ke sana bisa semua sedikit bahasa Arab. Tapi selama di sana nanti balik ke Indonesia sudah habis, sudah. Ditambah lagi dia nggak punya kaidah. Yang mengokohkan itu kaidah, ya. Jadi maka untuk kita yang anjem ini dan kita jauh dari lingkungan bahasa Arab, makanya itu tadi saya bilang yang lebih tepat arahnya mana? Mutolaah kitab. Bapak-bapak mempelajari bahasa yang nanti bisa mengantarkan bapak paham terhadap bahasa-bahasa kitab, ya. Kali lagi kenapa kita mempelajari kitab? Karena para ulama menjelaskan agama ini melalui tulisan-tulisan mereka yang ditulis di kitab-kitab.
Ya Bapak. Alhamdulillah majelis-majelis kitab banyak. Jadi Bapak harus membiasakan juga belajar bahasa Arab, juga simak kitab gitu. Ya, pas kajian kitab bukan cuma dengar aja, sudah mulai apa? Simak kitabnya. Kitab yang dipunya ustadz, Bapak harus punya juga. Jadi melihat apa yang dia baca. Itu nanti baru bisa, Pak. Kalau nggak begitu susah nanti. Kalau hanya belajar di kelas, apalagi selama belajar itu cuma menambah materi saja, waktu praktek kan kurang, ya. Kita cuma belajar sekali sepekan, Pak, ya. Ini sedikit sekali. Gimana kita mau bagi untuk materi dan dars? Makanya itu tadi saya buat alternatif apa? Ada media Google Drive yang nanti itu di luar waktu belajar kita maksimalkan untuk latihan, ya. Jadi kita manfaatkan media yang ada, insyaallah taala. Jadi enaknya juga kalau media drive itu apa? Misalnya udah selesai satu tugas gitu kan, bisa langsung pindah, bisa langsung mengerjakan tugas yang lain. Itu nggak nunggu per pekan. Beda dengan kalau tugas itu hanya diberikan di kelas, nanti bahasnya pekan depan, kan gitu kan? Ya. Kalau ia masuk pas pekan depannya, kan gitu. Ya enggak? Itu masalahnya. Ya. Jadi ketinggalan gitu. Tapi kalau ada media itu bapak-bapak nggak masuk tetap bisa ngerjakan. Itu maksud saya. Paham ya? Jadi tetap ngirim walaupun nggak ada deadline nanti ya. Memang tidak ada deadline ya, saya ngerti keadaan bapak-bapak semua. Tapi berusaha lah ya bapak ya. Berusaha. Berikutnya kita lanjutkan dulu. Mungkin satu halaman ini kita bahas dulu. Di bawahnya aqsamul harfi. Jadi sekali lagi saya simpulkan bahwa poin kita nanti, fokus kita setelah ini adalah kalimat. Sekarang aqsamul harfi, pembagian huruf. Aqsamul harfi di bawah yang masih di halaman 1. Aqsamul harfi, pembagian huruf. Huruf terbagi. Tadi kan ada al-harf ya di atas. Nah, sekarang al-harf ini terbagi. Yang pertama harfun hijaiyun atau garis miring mabaniyun. Huruf hijai tahu ya, itu udah ma'ruf. Nah, huruf hijaiyah ini disebut huruf mabani. Apa itu maksud mabani? Membangun. Membangun apa? Membangun kata. Jadi huruf hijaiyah itu disilahkan mabani. Kelihatan ya tulisannya di situ ya Bapak ya. Mabaniyun. Maksudnya apa? Huruf hijaiyah ini adalah komponen-komponen yang akan membangun kata. Misal contoh abatasa sampai ya. Berikutnya harfun ma'aniyun. Jelas ya? Intinya huruf hijaiyah. Huruf yang kedua harfun ma'aniyun. Ma'ani itu apa? Ini ma'ani bentuk jamak dari makna. Huruf-huruf yang memiliki makna. Huruf-huruf yang bermakna. Jadi dia disebut huruf Bapak, tapi dia sudah memiliki makna. Padahal yang kita ketahui dari definisi huruf apa? Dia akan menyusun kata. Huruf ini kan tidak bermakna secara personalnya. Dia akan bermakna ketika dia sudah digandeng-gandengkan dan sudah menjadi kata. Kan gitu kan? Tapi kenapa ada istilah huruf yang memiliki makna? Ya, kita lihat dulu mislu contoh wa, satu huruf. Artinya apa? Dan atau demi. Bisa bermakna dan, bisa bermakna demi. Kemudian au atau
Kemudian thumma, kemudian lalu min dari. Jadi Bapak lihat ya, tampilannya ada yang 1 huruf, ada yang 2 huruf, ada yang 3 huruf. Thumma itu 3 huruf ya, mim tasdid. Tapi dia disebut huruf. Ya, huruf ma'ani. Jadi sebenarnya Bapak, kalau di dalam bahasa Arab Bapak-bapak menemui 1 huruf dan dia memiliki makna, maka dia bukan huruf. Dia siapa? Dia kalimat. Istilahnya saja dia disebut huruf. Penamaannya saja dia disebut huruf. Tapi dia hakikatnya siapa? Kalimat. Karena semua yang bermakna, sekali lagi, walaupun 1 huruf di dalam bahasa Arab itu bukan lagi huruf penyusun kata, tapi dia sudah berupa kata. Karena yang bermakna itu siapa? Kata. Kali lagi saya ulangi, 1 huruf saja kalau sudah bermakna di dalam bahasa Arab, ya. Contoh bi, ya. Contoh kalimat bil kolam. Ada kata al kolam dan bi. Al kolam 1 kata, bi 1 kata, dan dia satu huruf. Tapi dia sudah bermakna dengan pena. Berarti bi di sini adalah kata, bukan huruf. Ya. Jadi ada huruf yang dia baru akan menyusun kata sebagai penyusun kata, dan ada huruf yang dia sudah merupakan kata. Perbedaannya apa? Ketika dia sudah bermakna, maka dia bukan huruf penyusun kata, tapi dia kata. Ya. Jadi singkatnya kita berikan kaidah untuk membedakan harfun hijai dan harfun ma'ani. Harfun hijai bukan kata, sedangkan harfun ma'ani adalah kata. Cuma istilahnya saja dia disebut huruf, ya. Jadi nggak usah tertipu dengan istilah. Intinya dia sudah berupa kata. Bisa dipahami Bapak? Ya. Jadi ini masih awal ya. Belum baru, kalau ibarat di pinggir pantai itu baru nyelupin ujung jari gitu ke air. Belum nyebur loh. Ya. Belum nyebur ke dalam lautan nahu. Ya. Jangan buru-buru kabur, baru nyentuh air dikit udah kabur ya bahasanya. Ya gitu. Belum apa-apa Bapak ya. Ya kalau bisa pun nanti tidak ada istilah kabur. Ya insyaallah taala. Ya jadi yakinlah bahwa Allah sudah memberi jaminan Bapak ya di dalam surat Al-Qamar. Laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Laqad yassarnal Qur'ana, kata Allah Azza wa Jalla, sungguh telah kami mudahkan Al-Qur'an lidzikri, untuk dipelajari. Siapa yang dibicara ini Bapak? Allah Azza wa Jalla di dalam surat Al-Qamar. Allah sudah kasih garansi bahwa Al-Qur'an ini sudah Allah mudahkan. Untuk siapa? Untuk orang Arab saja? La. Untuk seluruh manusia, ajam maupun yang bukan ajam. Ya, orang asing maupun yang bukan asing. Asing di sini maksudnya asing dari Arab ya. Bukan asing dari kita, ya. Jadi sebenarnya kita ini yang asing, Pak. Ya. Karena yang pertama kali itu adalah Arab. Kita ini yang asing, ya. Jadi laqad yassarnal Qur'ana lidzikri, sungguh telah kami mudahkan Al-Qur'an ini untuk dipelajari, ditadabburi, difahami. Allah sudah garanti. Tapi Allah tantang sesudahnya pada ayat itu, fahal mim muddakir, maka siapakah yang mau mempelajarinya? Allah tantang. Ya. Udah kami mudahkan nih, kata Allah. Nah, sekarang siapa yang mau belajar? Siapa yang mau belajar? Ya.
Jadi agama kita ini Islam berlandaskan i'tiqad, keyakinan Bapak, iman. Bapak pernah lihat Allah Subhanahu wa taala? Enggak. Tapi kita meyakini kita memiliki Rabb, yaitu Allah Azza wa Jalla. Begitu juga kita harus juga yakin dengan apa yang telah Allah katakan. Ya. Jadi nggak usah ragu. Al-Quran adalah petunjuk kita dan Allah sudah mengatakan seperti itu. Dan banyaknya kalimat yang menyatakan bahwa agama Islam ini mudah banyak juga dari hadis-hadis Rasulullah SAW. Ya, di antaranya yang sering kita dengar ad-dinu yusrun, agama ini mudah. Ya, jadi ini yang perlu kita tanamkan ya, Bapak, yaitu apa? Tinggal kita berusaha saja, ya. Yakinlah bahwa Allah akan memberikan jalan manjahadu fina. Allah menyebutkan barang siapa yang berjihad fina, yaitu menuju kami, kepada kami, lanahdiyannahum subulana, akan kami berikan petunjuk kepadanya jalan-jalan kami. Ya. Tapi syaratnya apa itu tadi? Sungguh. Ya. Jadi wallahu khabirum bima ta'malun, wallahu alimun bidzatis sudur. Allah itu Maha tahu apa yang ada di dalam hati. Maka luruskan niat. Kalau kita niat kita benar Bapak, insyaallah Allah akan mudahkan, ya. Tinggal kita yaitu banyak saja memohon kemudahan kepada Allah Azza wa Jalla, ya, bertawakal dengan apa? Senantiasa berdoa kepada Allah setelah usaha yang kita lakukan. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan Bapak seputar yang sudah kita pelajari atau sudah jelas ini? Ya. Waalaikumsalam. Bahasa Arabnya hampir sama bahasa Inggris nggak Ustaz? Misalnya kan bahasa Inggris ada subjek semacam si, he, sama it's gitu Ustaz. Ada kata ganti bantu kayak is gitu Ustaz. Kalau kayak I kan and, kalau kayak you kan pakai r, ada nggak? Itu kan si, you itu kan kata ganti nama. Dalam bahasa Arab ada juga kata ganti nama. Kalau yang antum tanyakan adalah subjek, predikat, semua bahasa itu terdiri dari subjek dan predikat. Kemarin telah saya sebutkan ya, bahwa susunan kalimat jumlah mufidah itu terdiri atas subjek, predikat, objek, keterangan. Ini kaidah dalam penyusunan kata. Jadi nanti ada susunan jumlah itu hanya terdiri atas subjek dan predikat. Yang lengkap begini, ketika lengkap begini maka ini artinya pelaku, ini artinya kata kerja, ini artinya objek. Tapi ketika hanya dua, maksudnya disebutkan hanya S dan P, ini artinya nanti berita dan penjelas berita. Contohnya mana tadi yang berita dan penjelas berita ini? Ini berita ahli. Datang seseorang mengatakan ahli, berita baru. Tapi belum ada yang menjelaskan beritanya. Kenapa ahli? Makanya butuh penjelas berita. Datanglah predikat. Ahli kaya, ahli sakit, ahli jatuh misalnya, ahli pintar. Nah, ini subjek predikat. Jadi semua kalimat pasti akan tersusun atas ini. SPOK kalau dia nanti kata kerja, SP itu kalau bukan kata kerja. Harus tidak, dia tidak akan bermakna sempurna. Nah, ini nanti dibahas di mana kalimat. Jadi ini belum kita sikul nanti, ya. Kita akan fokus pada kata ini insyaallah. Ya. Jadi nanti pembahasan domir yang kata ganti nama tadi akan juga ada di dalam bahasa Arab. Ya. Itu juga akan kita pelajari. Dan bahasa Arab itu lebih bervariasi lagi, ya, dan lebih indah, ya, masya Allah, barakallah. Itu kalau orang sudah merasakan indahnya bahasa Arab itu, ya, cinta bahasa Arab tidak akan pernah berpisah dari bahasa Arab. Ya, jadi apa? Sampai muncul cinta itu. Seseorang itu kan bisa dawam, kekal bersama sesuatu karena ada
rasa cinta terhadap sesuatu itu. Jadi kalau Bapak ingin istiqomah belajar bahasa Arab, maka tumbuhkan cinta terhadap bahasa Arab. Di tengah bersama sulitnya mempelajari kaidah-kaidah, tetap harus menumbuhkan cinta. Kalau tidak nanti kalah. Kalau tidak nanti berhenti. Kalau tidak nanti mundur. Dan itu yang terjadi Bapak ya. Jadi bahasa Arab ini banyak menggugurkan para ikhwan-ikhwan. Ya, yang kelihatannya tangguh, badan besar gitu. Tapi kalau sudah bahasa Arab, banyak yang angkat tangan, Pak. Ya, banyak yang angkat tangan. Jadi nggak melihat badan besar, badan kekar bahasa Arab ini, ya. Karena yang diuji bukan badannya, tapi kesungguhan hatinya, ya, kekokohan hati. Disitulah terlihat nanti, Pak. Ya, siapa yang badan dan hatinya kokoh, siapa yang hanya hatinya saja kokoh, ya, badannya nggak kokoh gitu kan. Ya orang-orang kurus kecil gitu kan, ya. Tapi dia kokoh belajar gitu. Ya. Tapi ada yang badannya besar tapi hatinya nggak kuat untuk belajar. Maka itu yang lebih penting, Pak. Apa kita punya hati yang kuat. Ya. Karena istiqomahan sekali lagi di hati. Ya mungkin ini dulu ya. Insyaallah taala sedikit-sedikit syai'an sedikit demi sedikit. Sekali lagi bersama pengulangan ya tadi seperti tadi kumpulkan kosakata sedikit-sedikit, ini udah lumayan ini kosakata ya. Satu halaman ini aja sudah lumayan ini kosakata. Ya, terus baca-baca saja kalau antum belum terbiasa ngafal ya, apalagi orang yang belum pernah belajar sama sekali tentunya butuh adaptasi. Belum pernah belajar bahasa Arab dengan tulisan Arab kan gitu kan, dan belum pernah merasakan belajar sama sekali gitu. Dulu belajar di sekolah juga cuma belajar gitu aja gitu kan, ini udah beda gitu. Maka ya tentunya di awal pasti butuh penyesuaian ya, adaptasi. Jadi insyaallah akan bisa karena Allah bisa karena biasa ya. Kita akhiri Bapak, kita mohon kepada Allah selalu kemudahan dan tentunya yaitu keistiqomahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.